Dan minggu yang lalu terakhir kita membahas seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW wafat, maka sahabat ini dipilih atau dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat muslim ketika itu menjadi salah satu khalifah, salah satu pengganti Rasulullah SAW di antara 3 sahabat yang lain. Di antaranya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian terpilihlah Abu Bakar ketika itu yang menggantikan Rasulullah Muhammad SAW. Dan para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tokoh kita pada malam hari ini, beliau adalah seorang yang masuk Islam. Dia belum masuk Islam, akan tetapi dia adalah seorang yang mencari kebenaran, dan dia wafat sebelum bertemu dengan Rasulullah, yakni wafatnya belum, ketika dia bertemu dengan Rasulullah belum menjadi Rasul, belum diutus. Kemudian dia wafat sebelum Rasulullah SAW diutus. Akan tetapi Rasulullah SAW bersaksi dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Walaqad ra'aituhu fil jannah yashabu dzalula." Sungguh, kata Rasulullah SAW, aku melihatnya di surga, dia ini menarik ekor. Padahal dia wafat sebelum Rasulullah SAW diutus. Kenapa? Sampai namanya adalah Zaid bin Amr, bapak daripada Sa'id bin Zaid. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'id bin Zaid. Dan Zaid ini adalah bapak daripada Sa'id ini, sahabat Rasulullah. Zaid ini ketika zaman jahiliyah, ketika umat ketika itu di Mekah, mereka masih masih jahiliyah, masih dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW belum diutus. Kemudian dia dalam kebingungannya, dia merasa tidak, dia mengatakan, syatun khalaqahallah wa anzalallahu laha alma minas sama. Kemudian wa anbataha laha alkila wa tadhbahunaha min ghairi ismillah, yang artinya kambing itu, katanya kambing itu diciptakan oleh Allah untuk kalian. Kemudian kambing ini diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit melalui hujan, kemudian diberikan rumput untuknya. Kemudian kalian, kata Zaid, menyembelihnya dengan selain nama Allah. Maka Zaid dalam kebingungannya, pergilah dia ikut kafilah dagang ke Syam untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pergilah dia ke Syam, yang sebenarnya di Mekah ini, di Jaziratul Arab, setelah masa ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdakwah, ketika itu mereka semuanya masih mengagungkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktu dia adalah seorang pedagang, yakni kita mundur 4000 tahun yang lalu pada masa Amru bin Lu'ay Al-Khuzai, seorang yang dia ini pergi berdagang ke Syam. Dia kemudian mendapati orang-orang Syam ini menyembah berhala. Kenapa orang-orang ini menyembah berhala? Kemudian Amru bin Lu'ay bertanya, kenapa kalian menyembah berhala? Kemudian orang-orang Syam menjawab, karena kata orang Syam, ketika kami minta hujan diberikan. Kemudian ketika kami minta pertolongan, kami ditolong. Itu menurut pendapat orang Syam. Kemudian Amru bin Lu'ay ini mintalah berhala satu kepada orang Syam untuk dibawa ke Mekah. Dan inilah cikal bakal orang-orang Mekah sebelum kerasulan Rasulullah SAW, mereka menyembah berhala. Dan mereka membuat berhala dari tanah, kemudian dari kayu, kemudian ada yang membuatnya dari kurma, dari gandum, yang ketika mereka lapar, mereka memakan tuhan-tuhan mereka tersebut. Yang ini sampai pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Kemudian Amr bingung, tadi Zaid dia pergi ke Syam, dia pergi bertanya kepada rahib Yahudi di Syam, kemudian kepada pendeta Nasrani. Orang-orang pendeta ini mengatakan, ya Zaid,
sesungguhnya apa yang engkau sembah ini adalah Tuhannya Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim dan Ismail ini mereka mengesahkan hanya Allah saja, tidak menyembah selain Allah. Sedangkan orang-orang di Mekah ketika itu mereka menyembah berhala, mereka masih mengakui Allah itu ada, akan tapi mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar disampaikan liyuqarribuna ilallahi zulfah. Ini kami menyembah berhala, kata mereka, untuk mendekatkan kami kepada Allah sebagai wasilah. Kami menyembah Allah. Allah itu ada yang di langit, kata mereka, ada yang di bumi. Yang di langit Allah, kemudian yang di bumi berhala-berhala yang mereka sembah sebagai wasilah. Akan tetapi dalam Islam tentu saja ini menyembah berhala tidak diperbolehkan. Maka pulanglah Zaid bin Amr pulang kembali ke Mekah. Dia bingung, dia bersandar di Ka'bah, dia mengatakan, "Ya Allah, aku sangat mencintaimu, aku bersaksi, aku adalah orang yang menyembahmu sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi aku tidak tahu," kata Zaid, "bagaimana caranya beribadah kepadamu." Kata Zaid bin Amr. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia minta agar diberikan petunjuk. Dalam kebingungannya, dia mengingkari perbuatan-perbuatan orang yang di Mekah ketika itu, semuanya diingkari oleh Zaid bin Amr. Dan pergilah, dia bingung lagi, pergi lagi ke Syam, bertanya lagi. Kemudian di Syam dikatakan bahwa sudah ada, nanti akan ada di Arab orang yang diutus dari keturunan Ismail, seorang nabi yang akan membawakan ajaran yang sama dengan apa yang engkau inginkan wahai Zaid, kata pendeta yang ada di Syam. Kemudian Zaid pulang, kemudian dia menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah belum menjadi nabi. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini menyelisihi kaumku, aku tidak beribadah sebagaimana kaumku, aku tidak menyembah berhala sebagaimana kaumku." Itu yang dikatakan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu, yang ketika itu beliau belum diutus menjadi nabi. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari. Kemudian dia datang lagi ke Syam, bertanya lagi, ternyata kata pendeta yang ada di Syam, sekarang sudah waktunya, sudah ada yang diutus di negeri Arab sana yang diutus menjadi nabi. Kemudian ketika Zaid pulang di perjalanan, dia dihadang oleh para penyamun, para perampok, dia terbunuh di sana. Maka ketika itu Rasulullah sudah diutus, dia ingin pulang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi Zaid bin Amr di perjalanan belum sempat bertemu dengan Rasulullah, sudah wafat. Dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Walaqad ra'aituhu fil jannah," kata Rasulullah, "sungguh aku melihatnya di surga, yashabu dzalula," dia menarik ekor. Kita di dalam buku tersebut, di dalam buku tadi tidak dijelaskan apa maknanya menarik ekor. Akan tetapi yang pasti, yang jelasnya Rasulullah bersaksi akan Zaid bin Amr ini adalah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dia ini adalah umat. Kenapa dia dikatakan umat? Karena dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari menyampaikan umat itu artinya seseorang yang mengetahui kebaikan. Kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ummah itu artinya adalah ketika semua orang melakukan kesalahan, kemudian dia sendiri saja yang melakukan kebenaran, sebagaimana Nabi Ibrahim dalam Al-Quran juga disampaikan, kana ummatan qanita, sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, walaupun dia sendiri disebut ummah. Karena Nabi Ibrahim, dia adalah sendiri saja ketika masa hidupnya, dia ini menyembah Allah. Ketika semua orang menyembah berhala ketika itu, Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, dia melihat ketika itu ada bintang yang timbul, dia mengatakan, hadza Rabbi. Kemudian ketika bintangnya tenggelam, dia mengatakan, Tuhan saya tidak tenggelam. Kemudian ketika melihat bulan, hadza Rabbi, kata Nabi Ibrahim. Kemudian ketika bulannya tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan saya tidak tenggelam. Kemudian ketika melihat matahari, hadza Rabbi, hadza akbar, inilah Tuhanku. Dalam surat Al-A'raf diceritakan, ini lebih besar matahari. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan ketika matahari terbenam, ini bukan Rabbku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa,
Yang intinya adalah Nabi Ibrahim adalah seorang diri, kemudian hanya dia saja yang berusaha mencari kebenaran yang hakiki, untuk mencari bahwa siapa penciptanya, siapa yang berhak disembah di dunia ini. Itulah julukan Nabi Ibrahim, sehingga beliau mendapatkan juluk ummah, kana ummatan qanita. Sungguhnya dia adalah umat yang qanita, itu ada artinya tunduk dan patuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah seorang, dia bukan sahabat, karena sahabat itu definisinya adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian semasa dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman dengan Rasulullah. Sedangkan Zaid ini dia semasa dengan Rasulullah, akan tetapi dia tidak dengan ketika Rasulullah sudah diutus. Karena bertemu di Rasulullah di dunia, bukan di akhirat. Karena ada juga yang bertemu dengan Rasulullah, dia bukan sahabat. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim bertemu di langit, itu bukan sahabat, akan tapi yang bertemu di dunia. Kemudian yakni ketika peristiwa Isra Mi'raj, mereka Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi. Itu bukan termasuk sahabat. Kemudian definisi sahabat yang lain, dia wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Nabi. Karena ada ketika itu seorang lelaki yang hidup beriman kepada Nabi, namanya Rajal bin Umfuwah, akan tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, dia murtad. Ini tidak dihitung sahabat. Atau orang yang semasa dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, dia namanya juga bukan sahabat, tapi namanya adalah muhadram, sebagaimana Raja Habasyah, Raja Najasyi. Dia semasa dengan Nabi, ketika Muslim mendapatkan tekanan yang berat dari kaum kafir Quraisy, umat Muslim hijrah ke Habasyah, hijrah ke Afrika, bertemu dengan Raja Najasyi. Kemudian Najasyi masuk Islam, akan tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah tapi tidak bertemu. Namanya bukan sahabat tapi muhadram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah tentang sahabat Zaid yang kemudian dia berdoa, doanya agar nanti keturunannya yang bernama Sa'id bin Zaid, ya, ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id ini adalah seorang pendekar, seorang yang panglima pada masa Rasulullah SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, beliau adalah seorang psikolog yang handal, psikolog yang sangat paham setiap kejiwaan sahabat, setiap kejiwaan umat ketika itu. Jadi ketika beliau bertemu dengan orang yang pandai membaca Al-Quran, maka Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan orang yang baik kepada anak dan istrinya, orang yang baik kepada keluarganya, Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada anak dan istrinya, yang baik kepada keluarganya. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Yang ini maksudnya Abdullah bin Umar, ingqoma laila, jika dia melaksanakan sholat malam. Jadi setiap mungkin dari kita ada yang lebih dalam melaksanakan suatu ibadah. Ya, ini kita ringan, rajin dalam melaksanakan suatu ibadah, kita semangat dalam ibadah tersebut. Anggaplah mungkin kita rajin dalam mengaji, atau rajin sholat malamnya, atau rajin puasa sunnahnya, atau sholat duhanya. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan di sini, satu sisi ini, maka setan itu biasanya dia
tidak mengganggu kita, akan sulit untuk mengganggu, menghasut kita dalam hal ini. Karena kita sudah semangat, sudah terbiasa, sudah ringan melakukan hal itu. Jadi biasanya setan masuk mengganggu, menghasut kita biasanya dalam hal-hal yang kita paling lemah di dalamnya. Mungkin kita adalah seorang yang tajam lisannya, atau seorang yang mudah membuka aib, atau seorang yang tidak menjaga pandangan. Maka ketika kita ada kelemahan-kelemahan di sini, disitulah setan masuk, disitulah dia mengganggu, menjerumuskan kita sampai kita masuk ke dalam kehancuran. Sama dengan seperti ketika setan ingin menghancurkan umat manusia, ketika ketika menghancurkan anak Nabi Adam, yaitu maksiat yang pertama di dunia, yang anak Nabi Adam ini adalah anak seorang nabi, kemudian dengan rasa dirinya, rasa dengkinya, kemudian dia rela menghancurkan atau menyakiti adiknya sendiri. Kemudian ada mungkin yang sudah sering kita bahas adalah seorang yang dia perempuan rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, akan tetapi kata Rasulullah dia di neraka. Kenapa? Karena tu'dhi jironaha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini adalah orang yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, sholat malam, akan tetapi dia kata Rasulullah di neraka karena dia menyakiti tetangganya. Bayangkan ini hanya menyakiti tetangga, bagaimana kepada orang yang lisannya tajam kepada para ulama. Tidak ada lagi ketika mungkin mencela ulama yang mungkin tidak sependapat dengan dia, lisannya begitu tajamnya, maka inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama mereka calon, ya ini ada terindikasi khawarij. Jadi orang khawarij itu mereka ibadahnya kuat, ibadahnya sangat rajin, sangat taat, akan tetapi lisannya sangat tajam kepada ulama, sangat tajam kepada kaum muslimin. Mereka taat ibadahnya, jadi jangan pula menjadi alasan mungkin kita tidak mau giat beribadah karena takut dibilang khawarij. Tidak begitu juga. Tapi kalau khawarij tadi mereka cikal bakalnya, kalau dalam zaman Rasulullah kita mengenal sebuah hadis, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin puasa selamanya, aku ingin siyamu dahar, aku ingin puasa selamanya tanpa ada berbuka. Kemudian aku ingin tidak menikah selamanya karena aku ingin beribadah saja. Dia mengatakan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah nabi, orang yang paling bertakwa di antara kalian, akan tetapi aku puasa dan aku berbuka, aku menikahi perempuan, kata Rasulullah. Maka ini Rasulullah bersabda, la yashuddu fi hadzal din illa ghalabahu. Tidaklah seseorang itu dia itu mutasyaddid. Mutasyaddid itu memaksakan diri dalam beribadah, yaitu betul-betul taat, akan tetapi dia pasti akan dikalahkan oleh agama itu. Karena ya sebagaimana orang Khawarij, mereka karena berlebihan, mereka kemudian membunuh Ali, membunuh Utsman, kemudian memerangi para sahabat ketika itu. Mereka lisannya begitu gampang untuk memvonis, lisannya begitu gampang untuk mengkafirkan dan membid'ahkan. Jadi ini diantara yang diwanti-wanti, ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yakni dia kepada orang kafir, mereka ini diam saja, tidak ada komplainnya, tidak ada bantahannya. Kemudian kepada sesama muslim begitu tajam lisannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik, atau beliau adalah paling paham, paling mengetahui dan paling mengerti tentang keadaan-keadaan sahabat, keadaan-keadaan orang-orang yang berada di lingkungan beliau ketika itu. Kemudian pada minggu kemarin ada sesuatu yang mungkin terputus, tidak tersampaikan, yaitu bahwa Abdullah bin Al-Jarrah, beliau ini termasuk 10 sahabat yang
dijamin masuk surga. Dia termasuk ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di antaranya adalah sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah. Jadi beliau adalah juga merupakan sahabat yang utama, dan sebagaimana juga tadi Zaid, beliau juga manusia pilihan, dan nanti anaknya bernama Sa'id. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.